Oke, dan nanti hasilnya akan kami publish di channel YouTube supaya bisa menjadi salah satu referensi lah ketika nanti mahasiswa akan melaksanakan penelitian mereka dengan menggunakan ini bisa bisa mereview kembali pertemuan kita hari ini dengan mengunjungi channel YouTube kita. Nah, insya Allah bagi yang hadir hari ini hadir full ya akan mendapatkan sertifikat ya sertifikat elektronik yang nanti akan kami sebarkan melalui grup ya. Oleh karena itu bagi peserta hari ini ya harus mendaftarkan diri sebagai peserta supaya bisa masuk ke dalam grup ini, grup WhatsApp grup ya. Di dalam WhatsApp grup itu nanti akan ada follow up, mungkin ada materi, ada juga pengumuman. Tapi setelah semuanya beres, nanti WhatsApp grup tersebut akan kita tutup. Kemudian untuk hari ini juga wajib mengisi daftar hadir. Saya akan memposting link daftar hadir ya. Di sana juga Anda diwajibkan untuk membubuhkan tanda tangan. Jadi oleh karena itu tolong nanti sambil kita mendengarkan penjelasan dari para pembicara maka peserta harus mengisi daftar hadir. Nah, sertifikat akan diberikan kepada mereka yang mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya itu akan kami sebar nanti mungkin agak telat sedikit ya karena kita ingin semua mahasiswa hadir sampai selesai. Nah, webinar ini saat ini dihadiri oleh 65 orang ini dan tidak hanya berasal dari Untan. Sepertinya karena memang juga saya sebar di network di luar Untan. Oleh karena itu ya kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kunjungannya di webinar ini. Semoga ada manfaatnya. Untuk itu sebelum kita mulai marilah kita berdoa masing-masing agar acara seminar ini bermanfaat maksimal untuk pembelajaran kita dan juga kemudahan kita di dalam melaksanakan penelitian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung saja mengundang pembicara pertama, Ibu Yanti Sri Rezeki, MAD PhD, yang akan menyampaikan topiknya. Kami persilakan Ibu Yanti. Okay, terima kasih Pak Uray. So I would like to share screen. Saya izin share. Oke, bisa dilihat? Ya jelas dapat dilihat. Alright, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, good afternoon everyone. So I think mostly ya sebagian besar ini mahasiswa kita sih ya. Kalaupun ada di luar welcome ya. Terima kasih sudah menghadiri webinar. Sebenarnya mungkin kalau systematic review ini sebenarnya sudah pernah gitu ya dilaksanakan, cuma lagi booming-boomingnya itu sekarang bersama dengan bibliometrik dan sebagainya, dan mungkin systematic review yang sebelum-sebelumnya dilakukan itu masih sifatnya deskriptif. So semakin ke sini semakin sepertinya di-encourage untuk yang lebih sifatnya evaluative. So di sini saya akan menyampaikan masih sekedar pengenalan atau introduction gitu ya tentang what and how-nya of systematic review. Jadi belum sampai ke detail how to yang sifatnya menggunakan software dan sebagainya. But let me start with so far mungkin yang
sudah kita ketahui bahwa penelitiannya yang namanya research methodology itu atau research itu biasanya ada yang empirical atau primary studies, kemudian ada yang sifatnya secondary studies. Primary atau empirical means data kita itu berhubungan langsung gitu dengan participants yang terlibat dalam data collection di penelitian kita. Nah, tapi ada juga yang penelitian yang sifatnya secondary studies di mana datanya itu diambil dari misalnya penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain seperti itu. Jadi this is what systematic review leads to ya. Jadi I would start with tidak main ya. Sebentar ya. Alright. Jadi let's see the practical definition, let's say ya. Systematic literature review atau biasa juga disebut dengan systematic review. Jadi systematic literature review dengan systematic review itu sama, tapi systematic literature review itu beda dengan literature review. So we will talk about this ya. Di sini systematic literature review itu lebih kepada we talk about methodology atau salah satu research methodology. Okay. The purpose of doing systematic reviews itu adalah to identify, to collate means when you create collated pictures ya, mengumpulkan, menyandingkan gitu ya, potongan-potongan apa gitu di dalam hal ini research. Kemudian to systematically, nah yang kata kuncinya yang namanya research itu harus systematic, summarize empirical evidence from two or more primary research studies. Okay. Now, yes atau error in the review process. Kemudian use systematic, again the key ya. Empirical process that values transparency. Transparency means the process of doing the review must be transparent atau clear, jelas seperti itu. Kemudian it is based on protocols ya, atau exclusion or inclusion criteria. Jadi untuk melakukan systematic literature ini diperlukan plans yang sangat-sangat jelas, kemudian kita set up gitu untuk mengumpulkan data dalam research kita. Kemudian it synthesizes findings qualitatively or as I said before, supaya tidak bingung antara literature review dengan systematic literature review atau systematic review. You see, kalau misalnya kita di dalam mungkin kalau kebanyakan angkatan 2020 atau kalian ya audiens, terutama student audience mungkin sedang mengerjakan proposal atau thesis. Nah, kita ada bagian chapter 2 itu literature review. Nah, ini berbeda dengan systematic literature review, walaupun untuk melakukan literature review yang secara sistematik itu ada caranya juga. Nah, sekarang literature review provides evidence from a high-level summary in the fields connected to a research question. Ini maksudnya ketika kita mempunyai research topik tertentu ya, tentunya yang ketika melakukan literature review kita akan membaca, kita akan meng-highlight, meng-evaluate literatur umum gitu ya, bisa dari buku, bisa dari jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan topik kita. Nah, sedangkan systematic literature review itu lebih kepada examining data and findings of other authors relative to specified research question or questions. Nah, sebenarnya literature review dengan systematic literature review juga sama-sama mengadres atau untuk literature atau sources-nya memang berhubungan dengan research question. Tapi di sini di dalam systematic literature review itu ada research question yang memang khusus kita cari gitu ya, yang khusus kita data-data yang bersumber dari published article atau research, bisa jadi dokumen-dokumen peraturan atau undang-undang ya, kemudian journal articles, bisa jadi book papers dan sebagainya. Jadi kalau
literature review itu selalu dengan topik yang kita bahas. Nah, kalau systematic literature review itu lebih kepada metodologinya kita tekankan. Now, the stages and key features. Ya, jadi tahapan-tahapan dalam melakukan systematic literature review. Sebenarnya tahapan ini kan semua metodologi ada ya, mulai dari apa misalnya ya, tapi kita lihat lebih spesifik lagi untuk melakukan systematic literature review. Di sini we have to start from the first stage, that is problem formulation, merumuskan masalah. Jadi intinya, the first thing that we have to do is to clarify our research question. What actually we want to find out from our or from doing the systematic literature review. Di sini kita harus setting up ya. We must set up explicit. Okay, explicit means very clear ya. Inclusion or exclusion criteria. Inclusion means let's say what are or the data sources that we would like to include in our search, and what let's say what kind of search we would like to exclude from our search. Okay. Now after that, we move on to data collection. So here, the data collection when doing systematic literature review, as I said from the beginning, we do not collect our data from, let's say, asking human atau people atau participants ya, but we look for the data, we collect the data by doing literature search using, let's say, databases, for example. Okay. Kemudian data evaluation. So of course yang namanya research ya, kita harus juga pay attention on, what makes our research strong, ya, valid, and so on. So we have to assess. Kita harus assess the study inclusion atau exclusion information gathering from the study information coding. Nah, coding ini nanti kita lihat contoh, mungkin lebih mudah nanti kita lihat contoh realnya seperti apa sih gitu ya. And then after data evaluation, after making sure that the data sources that we have follow strictly to the inclusion and exclusion criteria that we set from the beginning, then we move on to data analysis and interpretation. So how do we analyze, atau what is the result of the analysis? What do the data show misalnya ya, and what does they mean atau refer to. Nah, this is in the process of data analysis and interpretation. Kemudian interpretation. Okay. Kalau mungkin data empiris yang berhubungan dengan human, kita akan misalnya menganalisa data yang sumber dari hasil interview atau hasil tes dan sebagainya. Nah, kalau di sini yang kita analisa adalah isi dari misalnya data sources yang sudah kita kumpulkan, apakah itu dia berbentuk artikel jurnal dan sebagainya. Okay. Kemudian, of course, we need to write up, we need to report or disseminate the result of our analysis and findings. Yeah, so I think all research goes to these stages, but the way you do it doesn't make sense. That's why it is referred to as methodology atau methods. Okay. Now, I'm not sure if this is clear enough, but hopefully you can take a few seconds or 1 minute to. This is an example of an abstract ya. Judul dari ini ada contoh salah satu penelitian yang menggunakan metodologinya adalah systematic review. Oke, biasanya pada umumnya yang disebutkan di judul walaupun mungkin tidak semua ya. So the system machine. So if you see the content of the abstract, of course follows the general rules of good abstract ya, mulai dari problem statement dan sebagainya atau background atau konteks. Kemudian di sini
the purpose ya, the purpose, kemudian ada disebutkan, ini yang saya highlight atau saya bolded itu misalnya bagian yang saya bolded. It is essential to determine which forms of technology support teachers' professional learning and how they can be utilized. Nah, tujuan dari research ini adalah untuk mengetahui apa bentuk teknologi apa saja yang bisa mensupport atau mendukung professional development of teachers and how do they use it. Nah, ini mencari data ini kalau systematic review tidak atau bukan melalui menyebarkan survei ke guru-guru ya misalnya atau mewawancara misalnya no. Di penelitian ini adalah yang namanya sedia mencari artikel-artikel yang terbit di jurnal di sini dan ini yang tadi rekrutmen sama aja. Jadi kita di sini dengan teknologi in language teaching, no, tapi dibatasi hanya pada section atau pada jurnal-jurnal yang Q1, okay, Q1 atau Scopus di bidang language teaching and learning. Ya, jadi jurnalnya dibatasi hanya di bidang language teaching and learning dan yang sudah terindeks Scopus. Kemudian di jurnal-jurnal yang ada section teknologi reviews-nya. Jadi tidak semua jurnal yang bergerak atau yang fokusnya pada language teaching and learning itu diambil. No. Hanya jurnal-jurnal di Scopus ya, terindeks Scopus yang memiliki section tersendiri yaitu on technology reviews. Oke. Okay? Nah, di sini kita lihat penelitinya membatasi bahwa data ini kami ambil dari yang diterbitkan dari 2017 sampai 2022. Okay. Nah, setelah di search di sini ada 5 ya, ada 5 Q1 Scopus Index Language Teaching and Learning Journals yaitu RELC dan seterusnya. Ini ada 5 jurnal yang di dalamnya ada memuat teknologi review section. Okay. Remember, di batu kriterianya jelas kami tidak mengambil jurnal di luar atau sebelum tahun 2017 misalnya, atau kami tidak mengambil data atau artikel yang di section empirical research, maksudnya misalnya yang melaporkan hasil penelitian misalnya, no, tapi hanya di technology reviews. Okay. Itu tadi exclusion and inclusion criteria. Okay. Nah, di sini ada dari 5 disebutkan ya. Jadi biasa bagian dari abstrak adalah let's say data sources-nya di sini 73 dari 5 jurnal ini diidentifikasi ada 73 atau didapatkan ada 73 artikel ya yang sifatnya teknologi reviews diterbitkan dalam waktu 5 tahun atau di 5 jurnal yang sudah direview. Oke. Okay. Kemudian di sini ada menyebutkan framework yang digunakan untuk menganalisa. Kemudian di sini you can see we explore what the articles reveal about. Nah, saya bolded lagi how technology is used. Kemudian the gaps ya. Kemudian the types and features of technology. Misalnya, kemudian the language skills and educational levels. Jadi ini semacam apa sih rambu-rambu gitu ya, atau berdasarkan research question ya, mau apanya sih yang mau dicari dari ke-73 artikel itu. Nah, ini dia teknologi apa sih yang digunakan misalnya ya, kemudian features-nya apa saja misalnya ya, kemudian implikasi pedagogiknya apa, jadi dari penggunaan teknologi itu, nah itu yang dicari oleh atau yang diteliti oleh peneliti dari artikel ini. So you can see here the procedures. Jadi cara melakukan penelitian menggunakan design systematic literature review. Yang pertama, misalnya kita karena tadi ya ada setelah setting apa namanya di inclusion exclusion criteria,
first we can visit the websites of Q1 karena dia targetnya hanya Q1. Jadi kalau Sinta 6, Sinta 5 itu nggak masuk ya, exclusion. Nah, so we visit the websites of Q1, especially in the area of language teaching and learning. Kemudian we go on to identify the 5 journals. Jadi setelah nyari-nyari itu setelah nyari-nyari ya di internet atau website, ditemukan hanya 5 jurnal yang punya section technology reviews. And then selanjutnya, step selanjutnya adalah melakukan, ya ini masih manual ya, manual searches of published issues ya. Kemudian dapatlah 73 artikel ini ya dari 5 jurnal yang sudah diidentifikasi, ditelaah lagi setiap jurnal, 5 jurnal itu yang dari tahun 2017 sampai 2022 ya, artikel yang terbit itu jadi di bagian teknologi reviewnya dapat 73. And then kemudian di tingkat jurnal itu diteliti lagi bagaimana sih requirement ketika mengumpulkan teknologi reviews ini. Nah, ini nanti kepentingannya adalah untuk memastikan bahwa data-data yang kita ambil itu adalah strong atau valid seperti itu. Kemudian di level artikel, jadi setelah jurnalnya tadi ya RELC, TESOL dan sebagainya dibedah gitu ya, cara-cara publikasi, aturan dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di level artikel, okay? Informasi apa saja yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam teaching and learning, misalnya features-nya ya, pedagogical implication-nya tadi yang kita lihat di abstrak, itu dicari di level artikel. Kemudian baru di sini pengarahnya atau penelitian menggunakan professional development, let's say competence kalau tidak salah ya, untuk ini teori yang dipakai atau framework yang dipakai. Okay. Nah, ini proses dari review systematic literature review. You see, bedanya dengan mungkin yang penelitian yang bisa kita lakukan adalah subjek atau objek penelitiannya adalah artikel-artikel itu. Okay. Nah, you can see here, ini tampilan ya, beberapa atau contoh tampilan dari misalnya biasanya dia dibikin kayak tabel supaya bisa kelihatan langsung gitu kan. Misalnya di sini kan nama jurnal. Ini semacam apa ya, nama tabulasi dari data yang kita sumber-sumber yang kita pakai sebagai data di penelitian ini. Jadi tadi dikatakan mereka mengambil 5 ya artikel atau datanya berasal dari 5 jurnal ini, Scopus Index ya. Kemudian article type name, jadi mungkin tidak semua menggunakan atau kelima jurnal ini menggunakan nama sectionnya tuh beda-beda. Ada yang namanya ICT reviews, ada yang language teaching, language technology reviews dan seterusnya. Kemudian word limits ada tidak dinyatakan di jurnalnya. Nah ini yang level jurnalnya ya, di peer review dan sebagainya. Di sini ada linknya. Nah, jadi ini untuk memberi gambaran kepada pembaca, ini loh sumber data kami gitu ya, dan kami sudah menganalisa dari level jurnalnya bagaimana artikel-artikel ini dipublish gitu. Jadi dengan adanya kita memberi tahu atau menyebutkan bahwa ini dari jurnal yang level Scopus, kemudian ada di peer review dan sebagainya, ini juga menunjukkan kepada pembaca bahwa these are strong, let's say, data ya. Some of other information provided biasanya dalam systematic review ya. Ini misalnya dibagi lagi karena tadi inclusion kriterianya adalah artikel yang terbit dari tahun 2017 sampai 2022. Nah, ini disebutkan di sini sorry, saya tidak bisa menggeser ini ketutupan. Oke, jadi di 2017 misalnya ada RELC, ada 3 artikel. Kemudian di sini yang table 3, di sini juga masih informasi tentang, ini kan namanya dia menelaah tadi ya, dari level jurnal, kemudian ke level artikel, kemudian ke level isi dari artikel itu sendiri. Nah,
Misalnya ada yang bahkan artikel titles ya, misalnya artikel titles judulnya ada yang cuma menggunakan misalnya 5 kata dan seterusnya ya. Ada yang misalnya bentuk-bentuk teknologi tertentu itu disebutkan dalam bahasa yang lumayan lebih panjang daripada jurnal-jurnal yang lain. Jadi intinya kita perlu memberitahu secara eksplisit ya tentang data-data kita. Oke. Next. Nah, di sini types of technology review. Nah, ini sudah kepada tadi kan karena tujuannya adalah untuk mereview hal-hal yang terkait dengan teknologi yang digunakan untuk language teaching and learning. Nah, di sini dibedah artikel-artikelnya yang tadi sudah diseleksi 73 artikel itu dibedah lagi isinya in terms of misalnya the types of digital technology, kemudian functions-nya apa, kemudian ini didapatnya dari artikel-artikel tadi ya, dari artikel-artikel tadi. Misalnya artikel 1 di dalam jurnal RELC misalnya ya, technology reviews-nya tuh ada yang membahas tentang Kahoot and Socrative misalnya, dan seterusnya. Oke. Ini sudah semacam temuan. Tabel-tabel ini tentunya kalau dalam real artikelnya ini dideskripsi atau dinarasikan ya, tidak sekedar mengampilkan tabel-tabel. Nanti at the end I will show you the penampakan dari artikelnya. Okay. Now next, ini juga kelanjutan dari hasil atau temuannya ya, Okay. Alright. Nah, tadi itu salah satu contoh dari penelitian systematic review. Nah, sekarang juga ada contoh lain lagi. Misalnya ini judulnya, you see kan ada penyebutan systematic literature review. Atau biasanya ada bla 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 .2 systematic literature review, something like that. Yang mostly yang saya lihat itu ada muncul ada kata systematic literature review. Meskipun mungkin tidak semua ya. Nah, di sini judulnya A Systematic Literature Review on Teaching and Learning Using Mobile Technology atau ya mobile technology ya. Jadi dari judulnya saja kita tidak expect bahwa isinya tentang hal-hal di luar mobile technology. Tapi mobile technology itu juga luas. Makanya di sini dia melakukan systematic literature review. Fokusnya adalah kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan mobile technology dalam pembelajaran bahasa Inggris. Fokusnya faktor-faktor yang mempengaruhi. So that is the keywords. Okay. Kemudian you see di sini tidak ada penyebutan misalnya datanya berasal dari berapa partisipan atau manusia gitu ya. Jadi tapi kepada existing studies di sini ada kata existing studies. Okay. Now the next part ini abstract. Kalau tadi dia yang penelitian sebelumnya lebih detail gitu ya, menyebutkan berasal dari berapa artikel dan sebagainya. Nah, biasanya tuh you see the level, mungkin levelnya saya belum ini nggak tahu ini jurnalnya. Tapi yang tadi itu yang pertama itu lebih detail dalam abstraknya, dia mengatakan sumber dan sebagainya. Jadi metodologinya tuh jelas. Kalau ini dia masih yang umum saja tadi. Nah, di sini the objective of this paper are identifying factors concerning. Nah, jadi ada dibatasi ya tujuan dari research ini apa sih gitu ya. Jadi dia fokus kepada factors. Kemudian dia juga summarizing atau meringkas gitu ya. Jadi berdasarkan studi-studi yang ada terkait dengan penggunaan mobile technology. You see, nanti di sini ada exclusion and inclusion kriterianya juga. Kemudian untuk lebih spesifik lagi, authors-nya itu menjelaskan ada steps yang tadi disebut dengan systematic review procedures. Nah, di sini yang pertama sama stages-nya ya, misalnya formulation of focus view question.
kemudian jadi mencari atau searching ya for the articles. Kemudian identify inclusion and exclusion criteria. Again, these are the key ya to a good systematic review. Kalau tidak jelas kriteria apa sih artikel atau research kayak apa sih yang akan kita pakai sebagai data, nah itu berarti systematic itunya justru tidak systematic ya kalau tidak ada inclusion exclusion criteria. And then the assessment of the quality of the included study. Kayak tadi ya, bahwa misalnya artikel ini mungkin dia lebih kepada misalnya artikelnya memuat ini dan sebagainya. The things that the authors did ya to come to atau to answer their or to do research. Okay. Now the next part. Okay. Masih di contoh yang artikel kedua tadi ini. Nah, model-model research question-nya seperti ini. Misalnya, research question 1 itu, what are the important factors concerning in teaching and learning English using mobile technology, misalnya. Yang kedua, what are the current solutions that support teaching and learning English using mobile technology? And the third research question is, what are the strengths and limitations of the existing work? Nah, mungkin kalau kita buat sebagai research question, bedanya dengan systematic literature review adalah kalau yang melibatkan manusia, mungkin kalian atau kita bisa bikin apa semacam survei atau interview question dan sebagainya. Tapi kalau yang systematic literature review, kita mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini dari artikel-artikel yang sudah kita himpun tadi ya sebagai sumber data. Okay. All right, so I think these are, the two articles that I have given as an example. So I think that is it for me, Pak Urai. A general, let's say, introduction kind of of systematic literature review. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti yang telah menjelaskan tentang systematic review sebagai bagian daripada metode atau riset desain yang sangat mungkin dilakukan oleh kita. Oke, kita stop